الرحمن الرحيم. Di antara hal-hal yang wajib untuk dipenuhi seorang muslim kepada penguasanya adalah as-sabru ala jawri, sabar menghadapi kezaliman mereka. Sabar menghadapi kezaliman yang mereka lakukan. Ya. Idza btuliya al-muslimuna bi imamin jairin, apabila kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan seorang penguasa yang jair, yang zalim. Oke? Ala jurihi huwa sabilul mu'minina wa tariqatu ahlil ilm. Maka sesungguhnya kesabaran, sabar berada di kondisi demikian, itu adalah jalannya kaum mukminin yang awal-awal dulu, yakni salafus saleh dan para pengikutnya. Oke? Wa tariqatu ahlil ilm, begitu juga jalan yang dipilih oleh para ahli ilmu. Ya. Dikarenakan al-khuruj alaihi, dikarenakan sekali lagi pemberontakan atas penguasa tersebut, kalaupun zalim, yujibu minadh zulmi wal fasad, pemberontakan atas mereka hanya akan menjadikan kezaliman dan kerusakan yang lebih besar lagi daripada kezaliman yang dilakukan oleh penguasa itu. Ya, kita tahu masa kerusuhan tahun berapa? 96. Kerugian negara yang terjadi di dalam beberapa malam kerusuhan itu ketika hukum tidak berlaku, di tiap-tiap tempat, itu jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah harta yang dikorupsi oleh pemimpin yang dijatuhkan waktu itu. Lihat, pemimpin yang dulu kita jatuhkan, dia berkuasa berapa tahun? 30 tahunan kan? Jumlah harta yang dikorupsinya dengan jumlah harta yang akhirnya jadi mubazir dan kerusakan yang terjadi hanya dalam beberapa malam ketika tiada hukum itu, kerusuhan di Jakarta, jumlah harta yang ini, jumlah nominal kerusakan yang terjadi ini lebih besar daripada jumlah harta yang dikorupsi dari kuasanya selama 30 tahun. Dan kemudian ke depannya pun kerusakan lebih besar lagi terjadi. Ternyata tidak terjadi perbaikan. Sejak masa dijatuhkan penguasa yang dulu sampai masa-masa kini, itu jumlah uang negara yang dikorup ternyata udah hampir atau bahkan lebih dari 3 kali lipat harta yang dikorup 30 tahun dulu. Katakanlah start 2000 deh, pemerintahan baru. Katakan 2000, buletin, bungkus. 2000 sampai 2015, jumlah harta yang dikorupsi oleh penguasa-penguasa yang baru udah hampir 3 kali lipat. Jumlah harta negara yang dikorupsi oleh penguasa-penguasa baru udah hampir 3 kali lipat daripada jumlah harta yang dikorupsi 30 tahun lebih lalu itu. Nggak jadi perbaikan, nggak ada perbaikan. Yang ada nambah rusak kondisi. Maka ketika sebuah kaum muslimin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji, berada di bawah kepemimpinan yang zalim, maka ketahuilah bahwa memang berarti kita pantas mendapatkan pemimpin yang zalim itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kan awal kita jelaskan, keberadaan penguasa adalah qadarullah al-kauniyah, berangkat dari kemahatahuannya, kemahaadilannya. Allah jadikan penguasa sesuai dengan rakyat tersebut. Rakyat tersebut zalim, maka hanya akan datang penguasa yang zalim. Rakyat tersebut adil luar biasa, datanglah pemimpin-pemimpin dan penguasa yang adil luar biasa, sebagaimana para khulafaur rasyidin. Mereka muncul dari rakyat yang luar biasa, didikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya itu gini loh, kalau rakyatnya tikus, pemimpinnya tikus, nggak mungkin singa, kebagusan. Jangan mimpi, bro. Kalau rakyatnya singa, ya pemimpinnya singa, nggak mungkin pemimpinnya jadi tikus. Allah Maha Adil nggak? Allah Maha Adil nggak? Terima nggak Allah Maha Adil? Itu keadilan Allah, terima nih. Rakyatnya ular, pemimpinnya ular. Ya, rakyatnya kecoa, pemimpinnya kecoa. Allah Maha Adil. Ya. Maka caranya untuk melakukan perbaikan, bukan perbaiki pucuknya. Pohon yang udah busuk, rusak, bagaimana cara memperbaikinya? Pucuknya yang diganti. Itu potasium tiap hari untuk ganti. Begitu?
supaya subur lagi, supaya sehat lagi, demikiankah? Dari akar. Dakwah, tasfiyah, tarbiyah itu sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Dan pertama kali perbaikan yang dilakukan adalah dari hal yang paling sangat mendasar, tauhid. Tauhidnya dulu beresin. Tadi ada seorang ikhwan yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan penguasa yang membiarkan dakwah Syiah berkembang di negeri kita? Syiah? Anda tanya, tauhid rububiyah ente tahu nggak? Tauhid uluhiyah ente tahu nggak? Tahu nggak? Enggak, Ustaz. Ngapain ngomongin Syiah? Ngapain ngomongin Syiah? Tauhidmu tak kau kenal, ngapain ngomongin Syiah? Permasalahan kita sekarang itu bukan Syiah, bukan musuh Islam, tapi apa? Kaum muslimin nggak kenal apa yang datang dari Islam. Ini permasalahan kita tuh. Iya nggak? Kita nggak kenal akidah kita nggak kenal tauhid kita nggak kenal manhaj kita nggak kenal konsep Ahlus Sunnah dalam mentaati pemerintah. Musuh Islam dari zaman ke zaman akan selalu ada, nggak kemana-mana. Terus ente mau ngemis-ngemis memohon sama mereka, please berhenti musuhi Islam, begitu? Mana dignity kita? Biarkan mereka melakukan makarnya. Kau lakukan tugasmu dengan baik sebagai muslim. Kalau kau mau keluhkan dirimu yang tak melaksanakan tugasmu dengan baik. Jangan keluhkan musuh yang memusuhimu. Mereka ada demikian di muka bumi. Emang tugas keberadaan mereka Allah jadikan demikian. Tugas keberadaan mereka untuk memusuhi Islam dan muslimin. Iya. Dan kelompok-kelompok yang sesat memusuhi sunnah, memusuhi tauhid itu banyak. Kalau kita bahas satu persatu nggak habis-habis. Okay? Umur hidup kita nggak cukup. Jadi gimana biar mempersingkat urusan? Bahas, jangan kelompok sesatnya. Bahas hal yang benar dan wajib kita ketahui dan kita terapkan dalam diri kita. Nanti kelompok sesat dan ide-ide sesat manapun datang, kita sudah kuat. Ngerti nggak? Virus sama penyakit itu banyak, luar biasa. Ente kalau bahas satu-satu nggak habis-habis, yang ada ente ketularan. Jadi gimana caranya biar beres udah urusannya? Jangan bahas virusnya, bahas antibodinya, kuatin. Ntar virus mana datang, udah kuat ente. Paham? Ini mindset yang tepat. Daripada terprovokasi oleh media dengan gerakan-gerakan musuh Islam, sementara kewajiban kita sebagai penuntut ilmu, lihat, hal yang sangat mendasar, tauhid, belum kita kenal. Segala mau ngomongin Syiah. Tauhid yang kita belum kenal. Ingat, kembali kepada program, kembali kepada skala prioritas. Jangan lost, jangan nyasar di jalanan. Ya? Karena apa? Terbawa oleh gosip yang ada, media yang ada, sehingga kita terjauhkan dari program kita, jalur kita sebagai para penuntut ilmu. Disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya satu, bukan kewajiban kita. Adapun yang memang kewajiban kita, kita lalai. Kemana tahu? Maka bagi sebuah kaum muslimin yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penguasa yang jur, yang zalim, maka agar mereka bersabar menerimanya. Bagaimanapun itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan ujian ini agar menjadi manfaat bagi kita, yaitu apa? Dengan bersabar menerimanya. Oke, maka dengan bersabar menerimanya Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Ya, di kitab Syariah lil Ajuri ini ketika berbicara tentang keuntungan bersabar menerima pemerintah yang zalim, oke? Keuntungan bersabar menerima keberadaan berada di bawah kuasa pemerintahan yang zalim, keuntungannya di akhirat, keuntungannya di akhirat. Ketika berbicara tentang ini sampai dikatakan demikian, andai saja manusia tahu sebesar apa keuntungannya ketika dia bersabar berada di bawah pemerintahan yang zalim atau berada di dalam kondisi fitnah, bersabar berada di dalam kondisi fitnah dan berpegang teguh kepada aturan main Ahlus Sunnah di dalam kondisi fitnah, niscaya mereka akan berharap untuk berada di bawah kuasa yang zalim.
atau berada di dalam kondisi fitnah. Karena apa? Keuntungan yang sangat besar yang didapatkan dari situ. Di antaranya yang zahir dapat kita sampaikan adalah terhapuskannya dosa-dosa kita yang berlalu. Dikarenakan musibah besar yang menimpa kita dan kita bersabar untuk selalu mentaatinya. Musibah, keberadaan pemimpin yang zalim musibah gak? Musibah gimana terjadinya? Ma nazalat musibatun qattu illa bidzambin. Tidaklah satu musibah pun terjadi kecuali dengan dosa. Wa ma rufi'at illa bitaubat. Tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Ya? Maka agar mereka bersabar, li'annal khuruja alaihi, dikarenakan berontak atas penguasa yang ada tersebut hanya akan mendatangkan kezaliman dan kehancuran dan kerusakan yang lebih besar lagi daripada kezaliman yang dilakukan oleh penguasa itu. Maka agar dia bersabar atasnya, sebagaimana dia bersabar untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar, ya kan, ala zulmil ma'mur wal manhi, liqaulihi ta'ala, sebagaimana mereka bersabar untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar, dan dalam menghadapi kezaliman orang yang kita seru untuk meninggalkan kemungkaran atau kita seru untuk melakukan kema'rufan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan kemudian perintahkanlah kepada kema'rufan dan laranglah kemungkaran. Ya. Kemudian bersabarlah atas apa yang menimpamu di jalan amar ma'ruf nahi munkar itu. Maknanya demikian. Ya, sesungguhnya itu adalah perkara yang berat memang. Perkara yang berat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, maka agar dia bersabar. Yani bersabar melihat kemungkaran yang terjadi, keserakahan yang terjadi pada penguasa, falyasbir, maka agar dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mitatan jahiliyah. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, dari pemimpin yang ada, berontak dari pemimpin yang ada, mengeluarkan dirinya, melepaskan baiatnya kepada penguasa yang ada, kalaupun cuma sejengkal, kemudian dia mati, maka dia mati jahiliyah. Ya. Dan diriwayat Imam Muslim rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi." Barang siapa yang membenci sesuatu yang terjadi dari penguasanya, maka agar dia bersabar menghadapinya. Fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minal sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Karena tidaklah seorang pun keluar dari penguasa yang ada, kalaupun cuma sejengkal, yakni berontak dari penguasa yang ada, kalaupun bentuk pemberontakannya sedikit, kemudian dia mati, kecuali mati dalam kondisi jahiliyah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Tuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nanti sepeninggalku akan ada terdapat banyak atharah. Atharah tadi apa? Penguasa-penguasa yang korup. Wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Kenapa sih ini penguasa begini? Kenapa bolehkan dakwah Syiah? Kenapa begini? Kenapa mengangkat non-muslim? Kenapa? Banyak penguasa-penguasa yang serakah, dan perkara-perkara yang kalian ingkari akan terjadi sepeninggalku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, akhirnya para sahabat berkata, ya Rasulullah, fama ta'muruna, maka apa yang kau perintahkan pada kita apabila hal tersebut terjadi? Bagaimana pesanmu, bagaimana tuntunanmu apabila hal tersebut terjadi? Qala, maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Penuhi saja kewajiban kalian kepada pemimpin tersebut untuk mendengarnya, mentaati, mengagungkannya, bayar pajak, taati saja. Adapun hak kalian yang tidak dipenuhinya,
maka mintalah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tuntut dia. Siapa yang bilang? Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayat Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu dari Ibnu Mas'ud. Sekali lagi, Rasul bahkan sendiri yang menggambarkan kejadian era ini enggak? Iya enggak? Innaha satakunu ba'di, sesungguhnya sepeninggalku nanti akan ada atharah, para penguasa yang serakah, wa umur tungkirunaha, dan perkara-perkara mereka yang kau ingkari. Oke, sikap mereka, kebijakan mereka, dan lain-lain yang kita ingkari. Ya? Para sahabat tentunya langsung bertanya, ya Rasulullah, solusinya gimana? Apa yang harus kita lakukan nanti kalau kita mengalami hal tersebut? Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, penuhi saja hak yang ada atas kalian. Maknanya, penuhi saja tanggung jawab kalian kepada mereka. Penuhi saja hak mereka, maknanya itu. Tanggung jawab kita atas mereka untuk mendengar, yang mentaatinya, mengagungkannya, menjaganya, dan berada di bawah kuasanya, tidak berontak, memenuhi seluruh perintah-perintahnya selama perintahnya tidak bertentangan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Penuhi saja kewajiban-kewajiban kalian. Adapun hak kalian, yakni hak kalian yang tidak dipenuhi oleh pemimpin dan penguasa kalian itu, oke, mintalah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hak kalian. Rasul memberikan solusi. Atau Rasul memerintahkan kita untuk memaksa pemimpin mengikuti keinginan kita, sehingga kita turun di jalan teriak-teriak, menjelek-jelekan pemimpin, bikin macet. Demi Allah, itu bukan dari Islam. Kalaupun mereka berteriak membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuta-juta kali demi Allah, Islam berlepas diri dari mereka. Ya, bikin macet, bikin maslahat umum terganggu, orang mau nafkah jadi terganggu, ini itu ya. Di Jakarta tuh kalau ada ulang tahunnya tuh begituan, ulang tahun Hizbut Tahrir, ulang tahun ada apa namanya, partai-partai Islam, itu macetnya apa berjejer, orang mau mencari nafkah jadi susah. Dan mereka teriakan khilafah, khilafah, khilafah. Ngigo nih orang. Khilafah apaan? Syariah nggak ngerti, tauhid nggak tahu, mau ngomong khilafah. Ngigo.